Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang format surat. Jadi di format sendiri itu yang harus ada pertama di atas sendiri itu adalah bagian kop surat, kemudian bagian nomor surat. Nah, untuk nomornya sendiri ini bisa kalian cek nanti di format nomor surat KPM. Nih, jadi ada 5 bagian untuk formatnya itu sendiri, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk nomornya yang pertama sendiri ini bisa kalian mintakan kepada sekretaris umum atau sekretaris 1, karena setiap surat yang keluar itu pasti memiliki nomor yang berbeda dari dikeluarkannya surat maupun sertifikat nantinya. Nah, untuk tujuan surat untuk kode pertama, strip 1 itu berupa permohonan. Permohonannya itu bisa berupa permohonan menjadi pemateri, permohonan peminjaman tempat, ruangan, atau barang, ataupun permohonan izin tidak mengikuti kelas. Kemudian yang strip 2 itu digunakan untuk surat undangan. Surat undangan ini bisa berupa undangan rapat, audiensi, atau hearing, atau juga bisa undangan kepada pembina untuk menghadiri kegiatan kalian. Kemudian strip 3 ini berupa pemberitahuan. Pemberitahuan ini, surat untuk pemberitahuan ini hanya digunakan jika kita akan memberitahukan kegiatan kita itu akan diadakan di luar kampus, dan tujuannya itu ditujukan untuk LPKA. Kemudian yang strip 4 ini berupa pengumuman dan keterangan. Ini akan dibuat oleh sekretaris umum dan sekretaris 1 saja dari nomor 4 ke bawah ini. Kemudian untuk pengeluar surat itu selalu KPM strip UMY sebagai pengeluar surat, bukan departemen ya. Jadi KPM strip UMY. Kemudian untuk penerima surat itu kode A untuk internal kampus. Internal kampus itu mencakup alumni UMY ataupun alumni KPM, demisioner, anggota, kepala pengajaran, LPKA, dan lain-lain. Pokoknya masih dalam lingkup kampus UMY itu menggunakan kode A. Kemudian untuk kode B itu ditujukan kepada petinggi kampus. Petinggi kampus ini khusus hanya untuk rektor dan wakil rektor saja. Kemudian kode C ini digunakan untuk lembaga-lembaga yang berada di luar kampus UMY. Misalnya tuh UKM yang berada di luar UMY, UKM lain yang berada di luar UMY, komunitas di luar UMY jika kita mengadakan kunjungan atau kegiatan yang lain. Kemudian untuk kode D itu untuk eksternal di DIY dan kode E untuk eksternal di luar DIY. Disesuaikan saja keperluannya. Nah, jika ada surat tapi tidak ada penerima, tidak ada ketentuan penerima dari yang sudah dituliskan dari A sampai E, maka gunakan kode F. Mungkin itu jika dari nomor surat. Kemudian bagian lampiran ini dituliskan sesuai apa yang kalian lampirkan dalam surat tersebut. Misalnya jika hanya berupa daftar hadir, tuliskan saja 2 lembar daftar hadir. Tapi jika dalam lampiran surat itu terdapat berbagai dokumen yang berbeda, cukup tuliskan 1 bundle tanpa dicetak tebal. 1 bundel ya, bukan bundel. Kemudian jika tidak ada, kalian bisa cukup tuliskan strip saja. Nah, karena ICS itu tuh membutuhkan membutuhkan dokumen untuk lampiran, jadi kalian penulisannya 1 bundel. Kemudian yang ketiga yaitu perihal. Perihal ini menuliskan maksud dituliskannya surat dan ditulis dengan tebal. Contohnya misalnya
permohonan bantuan masker dan disinfektan ruangan, atau permohonan peminjaman ruang sidang student center, atau yang lainnya, pokoknya disesuaikan saja. Kemudian yang keempat itu penerima surat. Penulisan penerima surat ini dituliskan dengan tebal, ditulis dengan huruf tebal, dan bisa juga dituliskan nama langsung berupa nama atau lembaga atau komunitas atau sejenisnya. Misalnya, kepada yang terhormat Komunitas Rumah Kagem Yogyakarta. Nah, atau juga bisa kepada yang terhormat UKM KSR UNY di tempat. Nah, tapi jika perseorangan, tujuannya itu dituliskan untuk perseorangan, maka cukup tuliskan namanya saja. Misalnya kepada yang terhormat Nur Rohim, mahasiswa Prodi Agroteknologi di UNY. Penulisannya cukup dituliskan di tempat. Kemudian untuk keterangan tempat penerima surat ini, selama mereka masih dalam kampus UNY, cukup tuliskan di tempat saja. Nah, tapi jika target suratnya itu ditujukan untuk di luar UNY, maka tuliskan lokasinya, misalnya Kepala TPS Piungan di Piungan. Kemudian, bagian isi surat. Bagian isi surat ini harus mencakup 5W, yaitu apa isi surat, kemudian kapan pelaksanaan kegiatan tersebut, kemudian kenapa surat itu dibuat, misalnya mengundang Bapak untuk membuka acara, dan di mana tempat dilaksanakannya kegiatan tersebut, dan siapa yang akan diundang. Kemudian untuk waktu dan tempatnya ini, misalnya waktu kegiatan disesuaikan dengan waktu yang diperlukan, seperti mengundang tamu undangan atau peserta. Nah, jadi untuk waktunya itu nanti bisa disesuaikan ketika pelaksanaan kegiatan. Nah, juga ketika kita mengundang pemateri, kita bisa memperkirakan kira-kira waktu jam pemaparan pemateri itu jam berapa. Jadi peserta itu sudah terkumpul, jadi pemateri masuk, peserta jangan sampai belum ada pesertanya. Nah, juga untuk peminjaman ini mencantumkan dua waktu, ketika meminjam dan ketika akan mengembalikan, sesuai dengan keperluan. Sedangkan untuk tempat kegiatannya ini, jika kegiatan dilakukan secara online ataupun offline, itu dituliskan keduanya di bagian suratnya. Sebagai contoh, misalnya hari tanggal Kamis 7 Januari 2020, waktu pukul 10 sampai 16.30, tempatnya di ruang komisi, selatan ruang sidang utama Air Fahrudin A lantai 5, dan Zoom Code Meeting. Jadi ini kegiatan diadakan secara offline dan online. Kemudian yang terakhir untuk tanda tangan harus menggunakan pulpen berwarna biru, tidak boleh berupa scan, dan diberikan cap di sebelah kiri dari setengah bagian tanda tangan. Ini contohnya. Jadi tanda tangan capnya itu kena dari setengah tanda tangannya. Nah, jangan lupa juga untuk mencantumkan kontak person di bagian bawahnya. Kontak personnya ini bisa dari PJ atau bisa juga dari humas, divisi humasnya. Asalkan dari semua surat yang kalian buat itu CP-nya tidak berubah, harus sama semua. Kesalahan yang sering terjadi dalam penulisan surat yaitu, yang pertama, tujuan surat seringkali salah. Sebelum membuat surat, pastikan tujuan surat tersebut. Tuliskan tujuan secara jelas dan lengkap, tapi juga ringkas. Yang kedua, tanda tangannya berupa scan.
Nah, surat yang masuk dan surat keluar itu tidak akan diterima jika tanda tangannya berupa tanda tangan scan. Jadi tanda tangan itu harus menggunakan tinta basah dengan pulpen berwarna biru. Kemudian yang ketiga, tidak dicap. Lupa tidak dicap. Ini sering terjadi. Jadi sebelum surat didistribusikan, pastikan kalian mengecek ulang dulu apakah sudah dicap atau belum. Jika tidak dicap, tidak akan di ACC. Kemudian yang keempat, maksud dan tujuan surat kurang jelas. Seringkali surat ini tuh tujuan dari surat tersebut itu sudah dituliskan tapi tidak jelas secara detail apa yang ingin disampaikan dalam surat tersebut. Kemudian dadakan dan tidak ada follow up, itu pasti dadakan ini tuh paling enggak tuh surat itu didistribusikan hamin seminggu dari kegiatan kalian. Jadi untuk peminjaman, untuk permohonan pemateri itu kalau bisa usahakan surat itu sudah sampai di mereka hamin 1 minggu acara. Kemudian yang terakhir itu tidak ada follow up. Jadi pastikan kalian itu jika mengundang pemateri, misalnya hamin 3 hari, kalian meng-follow up lagi pematerinya jika akan ada kegiatan tersebut. Untuk format suratnya ini sebenarnya sudah ada dari setiap surat, kalian tinggal menyesuaikan saja sesuai keperluan kalian. Nah, ada perbedaan di bagian ICS. ICS nanti akan dijelaskan sendiri. Terima kasih. Oke teman-teman, aku akan menjelaskan terkait LPC, penyusunan LPC. Sebelumnya aku mau jelasin dulu terkait prosedurnya. Jadi setelah kegiatan selesai itu PC kegiatan diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban itu maksimal dikumpulkan itu 3 hari setelah kegiatan dan dikumpulkan ke LPKA itu maksimal 6 hari setelah kegiatan. Jadi nanti untuk deadline tiap halnya itu di proposal itu 2 hari setelah kegiatan itu antara PC kegiatan atau panitia kegiatan itu membuat artikel mengenai kegiatan yang sudah dilaksanakan. Itu nanti sesuai dengan kebijakan PJ masing-masing kegiatan, itu mau yang buat itu PJ-nya langsung atau minta bantuan ke panitia kegiatan. Kemudian 3 hari setelah kegiatan selesai itu sekretaris kegiatan memberikan LPJ yang sudah dibuat untuk dikoreksi oleh sekretaris umum ataupun sekretaris 1. Kemudian selama 3 hari itu nanti sekretaris 1 dan sekretaris umum beserta sekretaris kegiatan itu akan melakukan merevisi ke LPJ yang masih salah sampai benar-benar tidak ada koreksi lagi. Pada hari ke-6 setelah kegiatan selesai, LPJ akan diserahkan ke LPKA oleh bendahara umum. Keterlambatan LPJ itu sangat tidak dianjurkan karena itu dapat menghambat proker selanjutnya di UKM KPM ataupun UKM lain yang perlu untuk pencairan dana. Itu akan terkendala di bagian pencairan dana yang akhirnya kegiatan itu
harus ditalangi oleh kas UKM masing-masing sampai LPJ itu masuk ke LPKA gitu. Jadi tidak bisa mengajukan LPJ setelah 7 hari ya, tidak bisa lebih dari 7 hari. Oke, kita lanjut untuk penyusunan LPJ-nya itu mulai dari cover. Jadi itu nanti seperti cover pada umumnya, tulis laporan pertanggungjawaban, nama kegiatannya itu apa, ada logo UKM, KPM dan UMY, kemudian UKM, KPM, UMY, dan per tahun. Ini tahun diajukannya LPJ. Jadi kalau kalian siap mengajukan LPJ itu pada tahun 2021, maka ditulis 2021. Contohnya seperti ini. Laporan pertanggungjawaban gathering, terus logo, kemudian unit kegiatan mahasiswa UKM, KPM, UMY tahun 2021. Karena pada saat itu gathering diajukan pada tahun 2021. Oke, kita lanjut ke per babnya ya, per poinnya. Jadi bab 1 itu ada pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang. Sama seperti proposal, latar belakang itu alasan kenapa kalian ingin mengadakannya kegiatan. Itu bisa mencontoh di proposal sih sebenarnya. Nih, seperti ini contohnya, misal ini sama seperti yang ada di proposal rata-rata, karena latar belakangnya juga sama sih intinya. Nah, terus untuk poin kedua adalah dasar hukum. Di sini dasar hukumnya sudah ditetapkan seperti yang ada di proposal. Jadi ada catur dharma perguruan tinggi, ADART, dan rapat kerja departemen. Kita ke contoh ini ya. Untuk contohnya kayak rapat kerja departemen ini siapa, misal contohnya PSDM, maka ditulis pengembangan sumber daya departemen pengembangan sumber daya manusia, disingkat PSDM. Kemudian seperti ini ya, nama ini untuk singkatan tiap departemen. Kemudian maksud dan tujuan di sini itu maksudnya maksud dan tujuan kegiatan seperti ini. Ini bisa per poin seperti ini atau dalam bentuk kalimat seperti ini. Jadi intinya kayak di sini kan untuk gathering sendiri emang tujuannya itu memperkenalkan anggota baru dengan struktural KPM dan mengenalkan KPM ke anggota baru. Nah, seperti ini mungkin contohnya. Atau misal contoh yang dalam bentuk paragraf itu bisa seperti ini. Memunculkan, menyusun dan mempresentasikan ide berupa solusi yang sudah dikembangkan melalui metode design thinking. Jadi inti dari workshop konferensi di sini adalah anggota baru itu dapat mempresentasikan idenya dengan metode ya design thinking yang sudah diajarkan sebelumnya sebelum mempresentasikan ide-ide. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya adalah ruang lingkup. Jadi untuk ruang lingkup itu ada dua hal yang mencangkup di sini. Ada sasaran peserta dan pembahasan kegiatan atau masalah yang diangkat di kegiatan tersebut. Jadi ada bahasan-bahasan pokoknya saja di kegiatan tersebut. Ini ada contohnya itu rapat kerja. Nah, ini kan kegiatan rapat kerja diikuti oleh ini sasaran pesertanya. Pembahasan pokoknya itu adalah perencanaan program kerja
1 periode ke depan. Atau contoh lain, misal kegiatan insect itu sasarannya itu kan seluruh anggota UKM KPM, berarti ditulis saja kegiatan rapat kerja diikuti oleh seluruh anggota UKM KPM UMY periode segini, atau cukup UKM KPM UMY saja. Kemudian untuk pembahasan kegiatannya itu adalah untuk agar anggota baru itu dan anggota struktural yang lain itu bisa berpikir kritis dengan memunculkan ide-ide. Nah, di sini itu berarti pembahasan pokoknya kegiatan insect diikuti oleh seluruh anggota UKM KPM UMY dengan mempresentasikan ide-ide sesuai dengan topik pembahasan mereka dalam bentuk PowerPoint yang akan dinilai oleh juri. Intinya adalah pembahasan atau kegiatan utama yang ada di kegiatan tersebut muncul. Kayak kalau misal di insegation itu fokus kegiatan utamanya adalah mempresentasikan ide-ide, berarti dicantumkan di sini. Atau di rapat kerja itu poin utamanya adalah perencanaan program kerja dengan diskusi, berarti dicantumkan di sini. Dan nanti bisa disesuaikan dengan topik yang akan kalian bahas itu seperti apa, konsepnya itu seperti apa, dan kegiatan utamanya itu apa. Kita lanjut ke bab 2, pelaksanaan. Ini cukup jelas ya untuk poin-poinnya. Nama kegiatan sama seperti cover, yang ada di cover itu tertulis apa nama kegiatannya, berarti ditulis di sini. Kemudian untuk penanggung jawabnya itu oleh ketua KPM langsung, kemudian steering committee itu BPH yang lain, dan juga sekdep kadep tiap departemen. Dan untuk penanggung jawab kegiatan itu untuk ketua panitia nanti tulis juga, sekretaris panitia dan bendahara panitia ditulis nama lengkapnya itu siapa. Bisa dilihat contohnya mungkin. Nah, seperti ini. Nama kegiatan ini tidak ini tanda petik ya. Untuk nama kegiatannya itu gathering, kemudian penanggung jawab, steering committee, dan lain-lain sama seperti ini. Tuh. Kemudian sasaran kegiatannya. Sasaran kegiatan itu mencakup siapa saja yang mengikuti kegiatan tersebut, entah secara offline maupun online. Itu nanti ditulis. Kayak misal di kegiatan X itu hanya dihadiri oleh anggota struktural dan anggota baru, berarti ditulis saja anggota struktural itu berapa, anggota baru itu berapa. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya adalah waktu dan tempat serta deskripsi kegiatan. Nah, untuk waktu dan tempat sama ya, seperti biasa. Waktu dan tempat, jika kalian mengadakan secara online dan offline, maka ditulis offline-nya itu di mana, dan ini dan ya, tidak boleh ada pakai simbol, ini harusnya dan. Zoom Cloud Meetings, misal untuk online-nya ini. Kemudian
Untuk deskripsi kegiatannya itu dijelaskan lebih rinci terkait kegiatannya, terutama jika ada perubahan-perubahan di rangkaian kegiatan yang sudah direncanakan. Misal tadinya untuk kegiatan gathering itu dimulai pada pukul 1, ternyata saat kegiatan itu baru mulai itu jam 13.15, berarti ditulis tetap jam 13.15, sama ya. Ini sesuai dengan kegiatan yang berlangsung itu secara real itu dari jam berapa sampai jam berapa dan selesai jam berapa. Jadi itu nanti saat kegiatan sekretaris itu nanti harus mencatat sesuai rundown atau tidak, terus kegiatannya itu apa, dan kalau misal ada poin-poin tertentu yang penting, sekiranya penting untuk dicatat, itu dicatat. Oke, seperti ini. Terus kadang juga ada beberapa kegiatan yang tidak diselenggarakan. Misal kayak ada menyanyikan Indonesia Raya, tapi ternyata pas kegiatan berlangsung itu ada kendala dalam pemutaran lagu Indonesia Raya, dan terus akhirnya disepakati untuk ditiadakan. Berarti itu nanti ditulis setelah kegiatan, misal pembukaan, kemudian langsung loncat ke penyampaian materi karena ada kegiatan yang dihapuskan. Jadi ditulis rangkaian kegiatan saat kegiatan itu berjalan itu seperti apa, dituliskan lebih jelas, entah itu online maupun offline ditulis ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah bab rincian dana. Untuk rincian dana sendiri itu nanti masih sama, akan disusun oleh bendahara panitia yang nanti akan dikonsultasikan ke bendahara umum KPM. Ini nanti akan dibuat dalam bentuk Excel dan Word. Untuk awalnya itu saat berkonsultasi dengan bendahara umum itu akan disuruh menggunakan Excel untuk penyusunannya. Kemudian kalau sudah fix penyusunannya, baru diubah dalam bentuk dokumen dan dikonsultasikan lagi ke bendahara terkait kepenulisan anggaran dananya sudah sesuai atau belum. Kemudian untuk tanda tangannya tidak usah ya, karena ada sedikit perubahan di LPC. Kemudian di bab 3 itu hasil dan analisa. Jadi output kegiatan yang ingin kalian capai itu apa saja. Di awal kan juga sudah ditanyakan kan terkait output kegiatan itu apa. Untuk menyusun kegiatan itu berpacu ditujukan di outputnya. Kita langsung ke contohnya aja ya, terkait output kegiatan itu. Nah, nih output kegiatannya itu peserta dapat membangun skill public speaking, terus dapat berpikir kritis dan dapat memberikan ajaran terkait dalam public speaking. Kegiatan ini dapat mengajarkan terkait dalam problem solving sebagai pembekalan awal di dunia penelitian. Karena tadi kan menggunakan design thinking, atau contohnya itu di gathering. Nah, nih output kegiatannya atau hasil kegiatannya itu anggota baru bisa saling mengenal satu sama lain. Kemudian
anggota baru itu paham terkait departemennya masing-masing itu seperti apa, dan kenal antar anggota departemen itu kenal. Dan kemudian seperti yang tertulis ini contohnya, bisa dilihat sendiri nanti. Kemudian atau kalian bisa menambahkan output yang sudah ada. Mungkin ada hasil lain yang ternyata sudah tercapai saat kegiatan, setelah kegiatan selesai, bisa ditulis. Terus kendala. Dalam kendala ini itu kendala selama kegiatan itu berlangsung, itu kalian ada kendala apa aja sih gitu. Biasanya itu nanti dibahas di rapat evaluasi. Oke, untuk contohnya kendala nih. Waktu pelaksanaannya tidak tepat waktu. Sama seperti tadi kan, seharusnya itu kegiatan gathering itu dimulai pada pukul 13.00. Ternyata saat kegiatan gathering itu baru dimulai jam 13.15. Berarti itu ada kendala di waktu mulainya. Dan kedua, kurangnya manajemen waktu, sehingga keberlangsungan acara kurang sesuai dengan rundown, tidak sesuai rundown. Terus ada miskom, kemudian koordinasi panitia kurang baik, atau ada kendala lain, misal tiba-tiba ada kerusakan di proyektor atau di laptop, itu nanti dicantumin, tergantung kendala saat kalian melaksanakan kegiatan itu apa saja ditulis. Biasanya kalau di setiap kegiatan itu yang aku sering lihat itu ada kendala waktu mulai, maksudnya tidak sesuai dengan rundown, dan miskom antar panitia itu sering. Oke, kita lanjut ke rencana tindak lanjut. Jadi di sini rencana tindak lanjut maksudnya itu setelah kegiatan kalian selesai itu akan dilaksanakan apa. Misal kayak kegiatan SOR ke IS. Jadi setelah kegiatan School of Research akan dilanjutkan ke program kerja in succession untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat di School of Research. Oke, ditulis di sini rencananya atau apa, atau ada rencananya lagi, misal setelah kegiatan School of Research itu nanti peserta yang mengikuti akan dilakukan pembimbingan terkait karya tulis ilmiah dan public speaking, dan juga atau ada rencana tindak lanjut lain setelah kegiatan itu selesai akan diproses seperti apa peserta yang mengikuti. Kemudian jika tidak ada rencana tindak lanjut, misal setelah kegiatan misal setelah kegiatan gathering itu tidak ada tindak lanjutnya, cukup mereka saling mengenal itu nanti dan selesai, itu tidak usah dicantumkan, berarti untuk bab 5 dihapus. Dan kalau misal bab 5 dihapus, berarti bab 6 juga dihapus karena tidak ada tindak lanjut setelah kegiatan. Oke, kita coba bahas hasil tindak lanjut. Jika ada misal rencana tindak lanjutnya itu ada, berarti nanti untuk hasil tindak lanjutnya itu ditulis. Misalkan tadi School of Research itu mau dilanjutkan kegiatan in succession. Nah, itu di kegiatan in succession itu dihasilkan apa sih? Satu, berarti terdapat adanya PPT tiap anggota yang mengikuti. Terus adanya pendataan terkait ide-ide
dan tim yang mengikuti kegiatan untuk dilakukan pembimbingan sampai mengikuti lomba dan beberapa hasil tindak lanjut lain. Oke, atau bisa juga untuk bagian public speakingnya, peserta dapat menyampaikan hasil idenya dengan baik dan lancar, bisa mungkin. Dan kemudian setelah rencana tindak lanjut, kita ke lampiran kegiatan. Oke, untuk lampirannya itu seperti ini. Untuk pertama itu berita acara di rapat persiapan. Nah, ini kenapa di setiap kegiatan itu harus ada dokumentasi, daftar hadir, dan notulensi. Ini juga untuk di lampiran. Rapat persiapan kegiatan, terus nama kegiatan sesuai format, terus tanggal dilaksanakannya rapat persiapan, terus nama, tempat, dan lain-lain. Biasanya itu kalau misal untuk LPJ, rapat persiapan itu biasanya yang dicantumkan adalah rapat persiapan rapat terakhir sebelum kegiatan. Jadi ditulis saja rapat terakhir sebelum kegiatan itu berlangsung pada tanggal berapa, terus tempatnya itu di mana, atau menggunakan aplikasi apa, tergantung kalian mengadakan rapatnya itu secara online atau offline. Lampirannya itu sesuai dengan ini. Kemudian tanggal dilaksanakannya kegiatan, kemudian tanda tangan ketua KPM, kemudian notulensi kegiatannya itu seperti apa. Nanti bisa dilihat lagi terkait format dan penjelasan terkait notulensi kegiatannya. Ditulis sama seperti ini, ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Begitu juga daftar hadir secara offline dan online. Itu mungkin nanti sudah dijelaskan di video yang lain, atau bisa untuk di bagian kita skip ya, karena bisa dilihat sendiri sesuai dengan format yang ada, tinggal menambahkan. Nanti mungkin akan dijelaskan di video lain terkait penjelasan notulensi, berita acara, dan lain-lain. Oke. Kita lanjut untuk lampirannya, itu lampiran saat kegiatan. Jadi saat kegiatan berlangsung itu kalian juga harus ada catatan notulensi. Itu gimana kegiatannya itu berlangsung dan bagaimana secara rangkaian kegiatannya. Jadi kegiatannya itu nanti dilaksanakan pada tanggal berapa, namanya, tempatnya di mana, atau menggunakan aplikasi apa, tergantung kalian mengadakan kegiatannya itu secara offline atau online, atau keduanya. Terus menyertakan lampiran berupa notulensi, daftar hadir, susunan panitia, dokumentasi, dan nota kegiatan. Kalau misal offline ya, kalau tidak ada berarti tidak usah. Sama seperti di atas. Kemudian notulensinya juga masih sama. Kemudian lanjut ke daftar hadir, juga sama seperti di lampiran 1. Kemudian untuk lampiran 3 itu susunan panitia. Jadi nanti untuk susunan panitia sendiri itu nanti disesuaikan sama yang ada di proposal. Kalian mengadakannya itu divisi apa aja dan nama-namanya siapa aja, nanti bisa copy paste di proposal karena panitianya sama. Kemudian untuk dokumentasi kegiatan. Untuk dokumentasi kegiatan sendiri itu minimal itu
lebih dari 3 tidak apa-apa, tetapi diwajarkan. Jangan terlalu banyak, tapi jangan kurang dari 3. Untuk formatnya itu dokumentasi, nanti kalau misal ada offline online ditulis saja ke dokumentasi kegiatan offline, itu nanti ditulis fotonya terus keterangan apa. Terus untuk kegiatan offline tulis saja dokumentasi kegiatan offline, itu fotonya itu seperti apa dan keterangannya itu apa. Melanjutkan ya untuk ininya. Jadi kalau misal di atasnya itu sudah ada gambar sampai 3, itu berarti di kegiatan offline melanjutkan gambar 4 apa gitu. Lanjut ke lampiran 5. Udah aku jelasin sebelumnya ya. Kalau misal deadline untuk ada deadline untuk pengumpulan artikel. Jadi untuk artikel itu nanti dikasih waktu 2 hari untuk pembuatan artikel, kemudian diserahkan ke Departemen H&M. Mungkin akan ada koreksi atau apa, bisa, atau meminta saran terlebih dahulu ke Sekdep Kadep apakah artikelnya itu sudah bagus atau udah mencakup semua atau belum. Bisa ke Sekdep Kadep, baru ke H&M. Kemudian ini ya formatnya, nanti di link publik, kalau misal sudah di upload oleh H&M nanti bisa di salin link publikasinya, atau jadi nanti kalau misal LPKA klik atau copy link tersebut, mereka bisa langsung melihat artikel yang kalian buat. Kemudian contoh screenshotan artikel yang diupload itu seperti apa. Aku kasih contoh ya. Aku kasih contoh untuk ini ya, contoh untuk daftar hadir, berita acara, dan lain-lain. Ini untuk contohnya. Oke, kemudian mana? Nih, ini contohnya. Ini ada sedikit kesalahan karena tidak ada keterangan gambar 1 atau gambar 2. Kemudian untuk keterangannya sudah benar. Pembawa acara memandu jalannya acara. Ini gambar MC yang memandu kegiatan catering. Kemudian beberapa contoh kegiatan yang dilaksanakan. Ini jadi bebas mau berapa dokumentasinya, tetapi secukupnya saja. Untuk link publikasi, nih contohnya itu adalah ini kan ada link publikasinya. Itu nanti kalau misal aku copy ini terus dimasukkan ke Google, itu nanti bakalan muncul tampilan seperti ini. Ini contoh tampilannya, bisa dicantumkan juga. Kemudian di lampiran berikutnya, lampiran 6, lembar pengesahan. Itu nanti di lembar pengesahan sama seperti sebelumnya, tetapi di lembar pengesahan ini adalah yang bertanda tangan adalah Ketua Umum dan Bendahara Umum UKM KPM. Seperti ini ya. Nah, ini jadi nanti capnya di bendahara. Nanti akan dijelaskan mungkin terkait cap atau dan tanda tangan di format surat. Di panduan surat menyurat itu biasanya nanti akan dijelaskan. Kemudian lampiran 7 itu nota pengeluaran. Jadi itu nanti notanya itu ditempel. Ini nanti yang menempel itu
bendahara kegiatan yang bertanggung jawab untuk memanajemen dana dan juga mengelola dananya. Kemudian lampirannya itu hasil atau output kegiatan. Ini jika ada hasil output kegiatannya, misal kalian mengadakan suatu lomba di mana itu nanti ada sertifikat juara peserta ini dapat juara 1, itu nanti ada sertifikatnya, berarti nanti dicantumkan di sini. Biasanya itu cuma hasil scan atau fotokopian sertifikat peserta yang mendapatkan juara. Tentunya yang sudah ditandatangani oleh ketua KPM, ketua penyelenggaraan, dan beberapa tanda tangan lain sesuai dengan panduan sertifikat ya. Kemudian selanjutnya adalah lampiran ke-9 itu KTP. Jika kalian mengundang pemateri, maka mintalah identitas pemateri, entah itu KTP atau SIM atau apa, yang penting itu untuk identitas pemateri itu ada. Kemudian untuk surat tidak memesan boga, itu biasanya jika saat kegiatan itu kalian mendadak ada urgensi di mana kalian tidak bisa memesan ke boga. Misal kayak ternyata itu ada pemateri itu mengundang temannya, itu kan tidak mungkin kalau kita tidak menyajikan konsumsi atau snack ke temannya itu. Berarti kita beli snack di luar, bukan snack dari boga, untuk temannya itu. Berarti nanti dikasih ada surat tidak memesan boga, itu nanti ada formatnya sendiri. Mungkin kalian juga sudah dijelaskan di saat panduan surat dijelaskan. Oke. Cukup untuk LPJ. Untuk susunannya tadi aku sempat bilang kalau misal LPJ itu bisa dikerjakan saat sebelum kegiatan berlangsung. Itu alasannya kenapa? Alasannya ini. Contohnya di bagian lampiran itu bisa disusun terlebih dahulu. Jadi nanti pas kegiatan tinggal ngeprint, kemudian panitia ini bisa diisi dulu. Jadi tuh nanti tinggal hal-hal yang belum terlaksana itu tinggal baru dilengkapi. Terus peserta itu bisa nanti. Kemudian notulensi kegiatan itu bisa nanti. Dan ini nih, kayak persiapan kan itu bisa dibuat sebelum kegiatan kan, atau saat setelah kegiatan, terserah kalian bisanya kapan. Terus berita acara juga bisa dikerjakan terlebih dahulu kan, karena rapat persiapan sebelum kegiatan kan itu juga sebelum kegiatan dilaksanakan, itu tinggal dibikin terlebih dahulu bisa. Terus rencana tindak lanjut kan, saat kalian menyusun kegiatan kan juga akan ada rencana juga kan, setelah kegiatan itu mau ngapain itu ditulis aja nggak apa-apa. Nanti kalau misal ada perubahan atau ada tambahan tinggal ditambahin. Kemudian output kegiatan. Di awal kegiatan kan kalian juga sudah terpaku pada output yang ingin kalian capai itu apa. Bisa ditulis terlebih dahulu, nanti masalah setelah kegiatan itu ada tambahan atau ada perubahan bisa diubah. Yang penting kalian udah ada prepare di situ. Kemudian di bagian ini
waktu dan tempat kegiatan kan bisa diisi terlebih dahulu. Terus ini bisa langsung diisi. Nama kegiatannya juga bisa diisi, latar belakangnya bisa diisi, dasar hukumnya bisa diisi terlebih dahulu, dan maksud tujuannya itu juga bisa diisi, dan ruang lingkup. Nah, intinya itu tuh kalian tuh mau siapa sasarannya, dan bahasan utama atau kegiatan utama di kegiatan kalian apa, kan kalian sudah ada perkiraan kan, tinggal dicantumkan di sini. Nanti kalau misal ada perubahan bisa diganti. Yang penting kalian udah ada cicilan di LPJ. Jadi pas setelah kegiatan kalian tidak dari nol, tetapi udah ada cicilan pas sebelum kegiatan atau setelah kegiatan juga bisa sih sebenarnya. Oke, mungkin cukup sekian sih dari aku untuk penjelasan terkait LPJ. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tugas sekretaris, hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh sekretaris kegiatan. Yang pertama yaitu membuat notulensi di setiap diadakannya rapat, baik itu berupa rapat persiapan pada saat kegiatan dan saat rapat evaluasi. Untuk pembuatan notulensinya ini sendiri sesuai dengan format yang sudah ditentukan. Jadi ada dua format notulensi. Yang pertama format dari LPKA dan yang kedua format KPM. Format LPKA sendiri ini dibuat untuk sebagai lampiran ketika membuat laporan pertanggungjawaban atau LPJ. Dan yang kedua itu ada arsip KPM. Ini digunakan, notulensi ini nantinya akan digunakan untuk penilaian pada saat KIC. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, akan diadakan KPM Award di akhir periode. Nah, kemudian yang kedua itu membantu memperjelas penyampaian saat rapat berlangsung. Hal ini bisa berupa yang pertama, menampilkan hasil rapat dari setiap divisi dengan melakukan share screen. Jadi laporan-laporan ketika kegiatan secara rapat besar panitia itu ditampilkan oleh sekretaris kegiatan pada saat rapat berlangsung. Membantu penjelasan saat rapat berlangsung, seperti misalnya ada pembahasan tentang lokasi tertentu atau benda tertentu, sekretaris bisa mencarikannya melalui Google atau media lain dan langsung memberikannya melalui share screen tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu membuat daftar hadir online maupun offline. Daftar hadir ini dibuat setiap kali diadakannya rapat, baik berupa rapat persiapan, saat kegiatan maupun rapat evaluasi. Nah, jika online bisa menggunakan Google Form atau juga bisa menggunakan attendance list di Microsoft Teams atau fasilitas yang lainnya. Daftar hadirnya dan kalau offline tetap dibuat juga, tapi dengan bedanya antara offline dan online. Jika offline mencantumkan tanda tangan, jika online cukup cantumkan kehadiran saja. Selain itu ada daftar ketidakhadiran juga, ketidakhadiran panitia saat rapat persiapan maupun pada saat acara, serta dijelaskan juga alasan ketidakhadiran tersebut apa. Kemudian yang nomor 4 yaitu membuat proposal surat LPJ atau laporan pertanggungjawaban yang kemudian nantinya akan diupload ke Google Drive sebagai arsip KPM. Kemudian yang kelima
yaitu peminjaman ruangan dan kendaraan dalam lingkup kampus UMY. Peminjamannya ini bisa melalui https://cibiru.umy.ac.id. Nah, untuk peminjamannya sendiri, ini kalian bisa mengklik izin penggunaan ruangan untuk peminjaman ruangan dan pemesanan kendaraan dinas jika ingin menyewa kendaraan kampus. Kalian nanti bisa mengisikan data-data yang harus diisi apabila akan melakukan peminjaman, seperti nama pemesan, nomor HP pemesan, email pemesan sebagai untuk konfirmasi dari pihak Cibiru, kemudian tanggal pemakaian atau tanggal peminjaman, kemudian waktu dari jam berapa sampai jam berapa, ruangannya ruangan apa, dan keperluannya untuk kegiatan apa, serta jumlah peserta yang akan hadir, dan juga unit kerjanya. Nah, di Cibiru ini ada melampirkan lampiran, itu kalian melampirkan surat yang sudah ditandatangani oleh Pak Farid dalam bentuk PDF. Jika itu sudah, maka tinggal menunggu email konfirmasi dari pihak Cibiru seperti sesuai dengan email yang diisikan di awal tadi. Sebelum pemesanan ruangan, pastikan dulu kalian sudah menyerahkan surat ICS kepada pihak ICS dan sudah disetujui. Nah, ada beberapa catatan untuk peminjaman ruangan ini. Untuk ruangan di gedung ARA dan ARB itu hanya diperuntukkan untuk pimpinan kampus, yaitu rektor dan jajarannya, serta pinjaman ruang sidang yang berada di gedung Student Center itu ditujukannya untuk LPKA dan bisa menghubungi Mas Gatot atau Mas Nurmansyah untuk mengecek jadwal pemakaian ruang sidang Student Center. Kemudian yang selanjutnya yaitu mekanisme pengajuan kegiatan. Yang pertama, penanggung jawab kegiatan harus membuat proposal paling lambat H-27 sebelum diadakannya kegiatan. Proposal ini dibuat oleh sekretaris kegiatan dan dengan dibantu oleh bendahara dan ketua selaku penanggung jawab kegiatan. Nah, dalam pembuatannya ini penanggung jawab bisa berkonsultasi atau menanyakan hal-hal yang belum dipahami oleh sekretaris umum maupun sekretaris 1. Kemudian di H-27 itu tadi, sekretaris kegiatan harus sudah menyerahkan proposal ke sekretaris umum atau sekretaris 1 untuk dikoreksi dan revisi jika ada. Kemudian di H-23, proposal kegiatan akan dikonsultasikan dan diajukan kepada kepala divisi minat dan bakat, yaitu Pak Rozikan tadi, maka akan diupload ke SIM-OK oleh sekretaris atau bendahara. Untuk kemudian jika kegiatan tersebut diadakannya secara offline, maka sekretaris kegiatan harus membuat surat ICS beserta lampirannya, yaitu daftar hadir offline, tor kegiatan, dan surat pernyataan selambat-lambatnya H-14 hari yang diserahkan kepada sekretaris umum atau sekretaris 1. Meskipun itu kegiatannya panitia saja atau hanya sedikit orang, maka tetap harus buat ICS-nya. Nah, jika lebih dari 14 hari ICS tersebut belum siap dan proposal belum siap, maka kegiatan harus diundur. Apabila kegiatan tadi sudah selesai, maka PJ kegiatan membuat artikel yang diupload di website KPM yang kemudian diserahkan ke penanggung jawab website dari Departemen HNM. Untuk sementara ini, penanggung jawab website itu Anggi dan Rahma. Maksimal 2 hari setelah kegiatan berlangsung, karena artikel ini akan gunakan sebagai lampiran laporan pertanggungjawaban juga. Kemudian
PJ kegiatan harus membuat laporan pertanggungjawaban atau LPJ lambat-lambatnya 3 hari setelah kegiatan berlangsung sesuai dengan format laporan LPJ yang sudah ditentukan. Di H+3 kegiatan, sekretaris harus sudah menyerahkan LPJ kegiatan tersebut ke sekretaris umum atau ke sekretaris 1 dan bendahara umum untuk dikoreksi. Setelah itu, H-6 hari setelah kegiatan, LPJ kegiatan akan diserahkan ke LPKA oleh bendahara umum untuk pencairan dana yang kedua. Nah, keterlambatan pelaporan kegiatan akan menghambat penurunan dana untuk program kerja selanjutnya. Jadi jika LPJ itu udah lebih dari 3 hari atau bahkan 6 hari, pasti akan berdampak ke proker selanjutnya maupun UKM yang lainnya. Itu saja, terima kasih. Oke, teman-teman, jadi di sini aku mau jelasin terkait upload Google Drive. Jadi gunanya itu kenapa kita harus ada upload Google Drive, karena sebagai pengarsipan data-data yang ada di KPM. Jadi setiap kali kegiatan itu akan ada data-data, dan setiap folder di entah agenda ataupun proker, data-datanya, filenya akan seperti ini. Nah, di sini itu di bagian proposal itu ada 4 hal yang perlu kalian upload. Yang pertama itu proposal yang sudah fix, udah final, udah tidak ada koreksian lagi, dalam bentuk Word, dokumen dalam bentuk Microsoft Word ataupun dalam bentuk PDF. Seperti ini nih contohnya dalam bentuk PDF. Kemudian scan lembar scanan pengesahan seperti ini. Tentunya yang di scan itu yang sudah ada cap dan juga tanda tangannya seperti ini ya. Kemudian yang ketiga adalah save file proposal yang sudah final, tetapi perbedaannya di sini adalah di bagian lembar pengesahan sudah diganti dengan hasil scan lembar pengesahan yang sudah ditandatangani, seperti yang sudah ada di contoh ya ini. Nah, setiap dokumen yang diupload di sini di-upload dalam bentuk dokumen dan juga PDF. Fungsinya kenapa? Kalau misal PDF itu sebagai acuan, karena apa yang kita upload di sini itu sesuai dengan dokumen yang ada di Word atau di Microsoft Word sebelum di-upload ke Google Drive. Kenapa harus ada keduanya? Kalau misal yang ini sebagai pengarsipan, tapi kalau misal yang di Google Drive itu sebagai acuan, karena jika dalam bentuk dokumen yang diupload maka akan seperti ini, biasanya akan seperti ini atau seperti ini. Nih akan seperti ini, macam-macam sih. Jadi yang dan yang diupload itu dalam bentuk Word atau dokumen dan juga dalam bentuk PDF. Kemudian yang terakhir adalah perencanaan dana di proposal dalam bentuk Excel. Jadi biasanya itu setiap kali akan mengadakan
proker itu ataupun agenda itu penanggung jawab kegiatan itu akan diminta membuat rincian dana dengan menggunakan Microsoft Excel, baru kemudian dipindahkan ke sini sesuai dengan format yang sudah ditentukan. Kenapa harus ada Excel? Karena itu nanti buat memastikan apakah perhitungan kalian benar atau tidak. Oke, lanjut untuk surat. Jadi untuk surat itu sebenarnya kurang lebih sama. Yang diupload itu adalah surat dalam bentuk Word dan juga dalam bentuk dokumen atau Word dan juga PDF. Itu batas penguploadannya itu H+2 atau 2 hari setelah surat ditandatangani. Itu sudah batas maksimal untuk upload ke Google Drive. Yang perlu diupload adalah suratnya pastinya yang sudah final atau tidak ada koreksian lagi dalam bentuk dokumen atau Word dan juga PDF, kemudian lembar pengesahan, ada juga lampiran surat seperti ini hasil surat yang sudah di scan ya. Jadi semua yang perlu tanda tangan basah atau pengisian yang seperti ini kan juga tidak mungkin bisa langsung upload, jadi harus di scan ya. Hal-hal yang perlu di scan itu biasanya yang udah tanda tangan basah seperti ini, surat yang sudah ditandatangani full seperti ini, dan juga daftar hadir panitia secara offline karena mereka akan disuruh tanda tangan langsung seperti ini. Dan juga beberapa lampiran lain tergantung surat yang kalian buat. Dalam bentuk kalau misal hasil scan itu biasanya dalam bentuk gambar PNG atau JPG. Kemudian untuk surat dan lampirannya itu diupload dalam bentuk dokumen atau Word dan juga PDF. Diupload 2 hari setelahnya. Kemudian berpindah di dokumentasi. Jadi dokumentasi itu ada dokumentasi online dan juga offline. Bisa tak kasih contohnya ini. Kegiatan cara offline itu biasanya ada BDD-nya masing-masing. Contohnya seperti ini. Kemudian untuk dokumentasi secara online itu berarti yang Zoom. Jika kalian mengadakan kegiatan secara online dan offline ya. Jika salah satu berarti nanti diisi salah satu saja. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ke notulensi. Jadi notulensi di sini sudah ada formatnya. Biasanya seperti ini. Yang akan diupload ini notulensi kegiatan seperti ini. Biasanya disertakan dengan daftar hadir panitia secara offline dan juga online, dan kemudian ada juga paraf ketidakhadiran. Jadi jika mereka tidak hadir itu nanti alasannya apa ditanyakan. Dan juga setiap kali rapat harus ada dokumentasi minimal 3. Sama seperti yang tadi, untuk notulensi itu diupload dalam bentuk dokumen atau Word dan juga PDF beserta dengan daftar hadir panitia secara online ataupun offline. Jika offline itu nanti di scan dulu baru diupload. Kemudian dokumentasi, daftar ketidakhadiran beserta dengan alasannya. Nanti kalian akan dikasih formatnya ya. Seperti ini diupload maksimal 2 hari setelah rapat dilaksanakan. Kemudian lanjut ke bagian LPG. LPG kurang lebih sama seperti yang ada di
yang ada di proposal yang diupload itu rincian dana dalam bentuk Excel, soft file LPG yang sudah tidak ada koreksian lagi atau sudah final dalam bentuk dokumen atau Word dan PDF, sama seperti proposal tadi. Dan juga hasil scan yang sudah hasil scanan yang perlu, entah itu tanda tangan ataupun daftar hadir panitia secara offline. Nanti akan ada format LPG, jadi nanti kalian menyesuaikan sendiri apa yang perlu di scan akan terlihat. Kemudian evaluasi. Jadi di evaluasi ini kurang lebih sama seperti notulensi. Seperti formatnya itu agak sedikit berbeda dengan notulensi karena nanti isinya adalah evaluasi selama kegiatan dan juga mungkin saran yang akan ada. Jadi kurang lebih formatnya sama sih seperti ini. Oke, nanti diupload dalam bentuk dalam bentuk dokumen atau Microsoft Word dan juga dalam bentuk PDF. Lampirannya juga sama, daftar hadir panitia secara online ataupun offline tergantung penyelenggaraannya. Terus dokumentasi minimal 3. Kalau misal diselenggarakan secara offline dan online berarti 3 untuk offline dan 3 untuk online. Dan juga yang terakhir adalah daftar ketidakhadiran. Daftar ketidakhadiran di sini itu nanti untuk memantau kenapa mereka tidak bisa ikut, kenapa panitia itu tidak bisa ikut dalam rapat itu. Kemudian untuk evaluasi itu diupload 2 hari setelah kegiatan rapat evaluasi diselenggarakan. Dan yang terakhir itu adalah lampiran penyerta. Nah, di sini itu agak sedikit berbeda dengan format dengan upload drive yang proposal sebelumnya. Jadi yang ada di sini itu kan ada 4 hal yang perlu kalian isikan jika ada ya. Dengan catatan jika ada. Yang pertama itu desain. Jadi di sini itu nanti isinya itu entah itu poster kegiatan, terus virtual background entah panitia ataupun peserta itu nanti diupload di sini. Terus sertifikat itu nanti ada formatnya, ada tabelnya yang perlu diisi. Dan juga desainnya itu nanti yang diupload itu ada sendiri. Kemudian video pembukaan dan video penutupan itu nanti jika ada. Kemudian dokumen itu biasanya tuh dari SK kepanitiaan, tor pemateri, terus artikel kegiatan, perancangan penugasan panitia, atau dokumen-dokumen lain yang perlu tercantum di situ. Mungkin kalian ada dokumen lain yang sudah dibuat yang tapi tidak tertera di sini. Kemudian karya peserta. Kadang ada beberapa proker ataupun agenda KPM yang ada yang menghasilkan suatu karya tiap peserta, entah itu video presentasi, video kreasi peserta ataupun PPT yang sudah disiapkan peserta. Nanti akan diupload di sini. Nanti disesuaikan sendiri untuk penguploadannya. Untuk bagian karya peserta itu bisa berupa banyak hal, entah video, PPT atau dokumen atau yang lainnya. Kemudian yang lain itu isinya adalah materi yang disampaikan oleh pemateri, itu biasanya itu ada dalam bentuk PPT ataupun dalam bentuk lainnya. Jadi masuk ke lain-lain. Terus
materi pemateri, CV pemateri, dan juga hal-hal lain yang emang sekiranya tidak nyambung kalau misal dimasukkan ke 3 dokumen ini. Jika sekiranya foldernya ini kurang, setiap PJ itu nanti berhak untuk menambahkan foldernya. Seperti di desain ini kan nanti akan ada soft file, ada folder lagi sertifikat, karena biasanya itu sertifikat itu banyak jumlahnya, dan ada dokumen yang mendata siapa saja yang mendapat sertifikat. Jadi boleh menambah folder baru untuk PJ, karena nanti akan untuk folder kegiatan itu nanti bisa 100% dilimpahkan ke penanggung jawab untuk diubah atau ditambahkan, tetapi sesuai dengan format yang sudah tertera. Nanti kalian juga akan